Bab 6016. Apa sebenarnya, Ibu? Steve terdiam setelah mendengar kata-kata tersebut. Namun di dalam hatinya, dia sudah ingin mengutuk sang dewa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hal-hal yang berjalan sangat lancar tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk pada langkah terakhir. Dan kunci masalahnya sebenarnya ada pada Tuhan. Oh tidak. Itu karena Helena. Bahkan jika 8 kepala besar lagi menempel di lehernya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Helena, seorang ratu Nordik dan selebriti internet besar dari keluarga kerajaan Eropa, dapat menyembuhkan stroke lelaki tua itu dan menciptakan keajaiban medis. Tidak ada etika bela diri. Ini sama anehnya dengan jika Anda meminta seorang wanita pembersih pulang ke rumah untuk membersihkan, dan dia menemukan bahwa CPU komputer Anda rusak, dan menggunakan jarum bordir untuk membuatkan CPU baru untuk Anda. Intinya adalah, CPU yang dia hasilkan jauh lebih baik daripada CPU asli Anda. Bagaimana Anda bisa membantah hal ini? Hati Steve hancur saat ini, tapi Simon sudah mendengar Helena mendukung Steve. Dan berada dalam keadaan emosi dan rasa bersalah terhadap putranya, jadi dia tidak berpikir putranya akan memiliki pikiran yang berbahaya. Melihat seluruh otak Steve mengalami korsleting total, dia mengira putranya terlalu bersemangat. Jadi dia segera melangkah maju dan memeluknya, menepuk pundaknya, dan berkata, "Terima kasih, anak baik. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Steve yang dipeluk oleh Simon berbaring di bahu Simon dan menatap Helena dengan mata merah, matanya penuh keraguan. Helena tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Rothschild, masih ada yang harus kulakukan. Mari kita melangkah maju agar aku tidak mengganggu cinta mendalam antara ayah dan anakmu." Simon berkata dengan cepat, "Cepat, Steve, pergi dan antar Yang Mulia Ratu pergi." Ketika Steve mendengar ini, dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya hanya mencari kesempatan untuk bertanya pada Helena apa yang terjadi." Jadi dia segera berkata, "Baik ayah. Saya akan mengantar Yang Mulia Ratu pergi." Setelah itu, dia menahan amarahnya dan berkata kepada Helena, "Yang Mulia Ratu, mohon." Helena mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Simon. "Ten Rothschild, aku berangkat. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi." Simon berkata dengan hormat berkata, "Sampai jumpa lagi, Yang Mulia Ratu." Steve gemetar karena marah dan memaksa dirinya untuk membawa Helena keluar dari koridor rumah sakit. Ketika dia naik lift ke lantai paling atas, dia melihat tidak ada orang lain di sekitarnya. Jadi dia tidak tahan. Dia bertanya, "Helena, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mencoba menyakitiku?" Helena tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Steve, aku menyembuhkan ayahmu, tapi kamu tidak berterima kasih padaku. Bagaimana saya bisa menyakiti Anda dan mengapa Anda mengatakan saya menyakiti Anda?" Steve menggeram, "Anda tahu bahwa saya akan segera mengambil alih sebagai kepala keluarga. Mengapa kamu datang ke sini untuk menyembuhkan ayahku saat ini? Jika kamu tidak menyakitiku, apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, apa niatmu?" Helena mengangkat bahunya dan bertanya kepadanya, "Apa? Aku menyembuhkan ayahmu, tapi malah melukaimu. Kamu berdoa kepada Tuhan agar ayahmu bisa disembuhkan, dan Tuhan mengizinkan saya. Saya datang untuk membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Bukannya berterima kasih padaku, kamu malah bertanya kenapa aku menyakitimu. Bukankah ini terlalu kontradiktif?" Steve berteriak dengan marah, "Sejujurnya, saya sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan." Steve tiba-tiba bergumam, "Oh, begitu." Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Helena selalu bekerja untuk Charlie. Mau tak mau dia diam-diam berpikir, Charlie perlu mengirim si Fang Baozuan ke Kanada. Dengan satu panggilan telepon, Helena bergegas ke Kanada. Charlie perlu mengirim Peter kembali ke Tiongkok, dan Helena segera membawanya ke rumahnya sendiri. Saya pergi memohon kepada Charlie dan memintanya untuk membantu Helena mengunjungi lelaki tua yang menderita stroke untuk menonjolkan kemampuan saya. Helena segera bergegas. Jadi, Helena menyembuhkan orang tua itu, pasti atas perintah Charlie. Charlie lah yang melukaiku. Memikirkan hal ini, Steve bertanya kepada Helena dengan marah, "Kenapa? Kenapa Charlie melakukan ini padaku?" Helena tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Wade menyelamatkan ayahmu,
mungkin itu demi kamu. Lagi pula, Anda juga teman Pak Wade. Bukankah normal jika dia membantu ayah temannya ketika dia sakit? Steve hampir menangis karena marah. Dia menggaruk dengan jari gemetar dan berkata dengan marah. Jika kamu adalah orang lain, aku akan mempercayainya, tapi aku pasti tidak percaya Charlie. Pukulan ayahku dirancang olehnya. Helena tersenyum dan berkata, saya melihat masalah ini secara objektif sebagai pihak ketiga. Saya rasa tidak ada yang salah dengan Tuan Wade. Sebagian besar alasan ayahmu terkena stroke adalah karena si Fang Baozu tiba-tiba kembali ke Tiongkok. Tetapi jika saya tidak salah, Tuan Steve seharusnya mengirim si Fang Baozuang keluar dari New York, bukan? Wajah Steve menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru menggerakkan tangannya dan berbisik dengan panik, Yang Mulia, tolong jangan katakan omong kosong seperti itu. Helena berpura-pura bodoh dan berkata, apakah saya salah? Saya ingat sepertinya memang begitu. Bukankah si Fang Baozuang dan Tuan Peter Zhou dikirim ke Kanada dengan helikopter Anda? Jika Tuan Rothschild mengetahui hal ini, berhenti berbicara. Steve dengan cepat mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangannya, nadanya melembut dalam sekejap, dan berseru. Yang Mulia Ratu, mohon berhenti membicarakan masalah ini. Jika tersiar kabar, saya akan hancur total. Saat dia berbicara, dia menggunakan suasana paniknya, dan akhirnya menemukan jalan Charlie, berpikir dalam hati. Charlie, Bali Matart ini, pasti berpikir bahwa jika aku berhasil naik tahta hari ini dan menjadi patriark baru keluarga Rothschild, aku pasti akan memutuskan hubungan sebelumnya dengannya. Kesepakatan antara si Fang Baozuang dan Zhou Peter secara bertahap akan dilemahkan oleh saya, jadi dia meminta Helena untuk datang dan menyembuhkan penyakit orang tua itu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan gigi terkatup. Charlie, bajingan ini, meskipun dia masih muda dan penuh ide buruk, dia masih pandai menilai orang. Kali ini, Helena di samping menghiburnya, Tuan Rothschild, Anda tidak perlu terlalu pesimis, mungkin Tuan Rothschild yang tua akan menyerahkan posisi patriark kepada Anda sesuai kesepakatan. Steve tersenyum pahit, siapa lagi di dunia ini yang lebih mengenal ayah saya daripada saya? Kecuali dia melakukannya hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menyerahkan posisi patriark kepadaku. Helena tersenyum, bahkan jika dia tidak memberikan posisi itu kepadamu, dengan dukunganku barusan, dia pasti akan memperjelas identitas ahli warismu sehingga orang lain kehilangan kesempatan untuk bersaing. Selama kamu menunggu dengan tenang, kamu bisa menjadi patriark suatu hari nanti. Steve bertanya balik, kalau begitu, lain kali orang tua itu sakit, Charlie, oh tidak, Tuan Wade, dia akan mengizinkan Anda membawakan obat ajaib. Helena mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa memastikannya. Saya mengikuti arahan Tuan Wade dalam segala hal. Saya akan melakukan apapun yang dia minta. Dia memintaku untuk mengiriminya obat ajaib. Jika dia menginginkan obat, saya akan memberinya obat ajaib. Jika dia memintaku untuk memberinya racun, aku akan memberinya racun. Steve memandang Helena dan bertanya dengan heran. Yang Mulia, Anda juga Ratu Eropa Utara yang dihormati oleh ratusan juta orang. Ayahku selalu sopan padamu saat dia melihatmu. Mengapa Anda harus menuruti kata-kata Tuan Wade? Helena berkata dengan enteng, saya menjadi ratu untuk keluarga saya dan balas dendam. Sekarang tujuan saya telah tercapai. Jika Tuan Wade mengizinkan saya mengumumkan pengunduran diri saya besok pagi, saya tidak akan ragu untuk menyerahkan mahkota kepada orang lain. Di mata saya, peran ratu tidak 1/1000 atau bahkan 1/10.000 dari Tuan Wade. Hati Gail, Steve sangat tidak berdaya dan menghela nafas. Wade memang sangat mumpuni. Ratu Nordik yang terkenal bahkan rela menyerahkan tahtanya demi dia. Sungguh menakjubkan. Helena tersenyum dan berkata, Tuan Rothschild, saya punya beberapa saran pribadi. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mendengarkannya. Steve berkata, Yang Mulia, tolong beritahu saya. Helena berkata, Anda harus berusaha setulus mungkin di depan Tuan Wade. Hari ini mungkin dia merasa kamu tidak tulus, jadi dia mengambil keputusan ini. Lagi pula, jika ayahmu mengurungmu sebagai ahli waris hari ini, jangan merasa nyaman.
Karena lain kali Anda mungkin tidak bisa duduk dan bersantai. Saat ayahmu membutuhkan obat mujarab. Mungkin bukan aku yang membawanya, tapi bisa jadi salah satu dari banyak saudaramu. Pada saat itu, kamu benar-benar akan mendapat masalah. Bab 6017. Saya. Perkataan Helena membuat hati Steve bergetar. Jika perkataan Helena barusan adalah peringatan baginya, maka kata-kata terakhir ini adalah ancaman NAK 3D. Hanya dalam beberapa kata, Anda dapat mendengar niat membunuh. Steve tidak bodoh. Dia bisa segera mengetahui taruhannya. Dia berpikir dalam hati, setelah pengalaman orang tua ini meminum ramuan untuk pulih, dia pasti akan menjadi sangat bergantung. Jika dia jatuh sakit atau nyawanya dalam bahaya lagi, dia pasti akan mendapatkan pil untuk memperpanjang hidupnya dengan segala cara. Begitu orang tua itu memasuki keadaan, dengan segala cara, dia akan mampu melanggar aturan apapun. Ambil contoh si Fang Baozu terakhir kali. Orang tua itu bahkan tidak mendiskusikannya denganku. Dan langsung mengeluarkan keputusan. Siapapun yang menemukan si Fang Baozu dan membawanya kembali ke keluarga Rothschild akan menjadi hal berikutnya. Sebagai ahli waris, bukankah ini hanya bermain huligan? Dengan preseden ini, saya tidak perlu memikirkannya. Jika orang tua itu membutuhkan ramuan lain kali dan tidak bisa mendapatkannya, dia pasti akan membuat keputusan yang sama. Siapa yang bisa memberinya ramuan ajaib, dan siapapun yang bisa mewarisi keluarga. Pada saat itu, saya, putra tertua, akan dicabut kualifikasinya sebagai ahli waris pertama kapan saja. Jika saya benar-benar membuat Charlie tidak puas, dia akan bekerja sama dengan saudara lainnya. Kalau begitu aku akan langsung diusir. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana kalau aku merebut kekuasaan dengan tangan saja? Namun pemikiran ini hanyalah pemikiran sesaat. Itu terlintas dan segera dilupakan olehnya. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin merebut kekuasaan dengan senjata, dia tidak akan memiliki kesempatan. Akar keluarga Rothschild ada di New York. Setidaknya ada 3 kantor polisi di sekitar kawasan keluarga Rothschild saja. Ada beberapa helikopter polisi yang dilengkapi, dan polisi di sini sangat berdedikasi. Jika ada yang berani mencuri anjing di daerah kaya, polisi akan mengejarnya dengan helikopter. Terlebih lagi, lelaki tua itu sendiri memiliki angkatan bersenjata swasta yang didedikasikan untuk melindungi keselamatan pribadinya. Angkatan bersenjata swasta ini hanya melayani orang tua itu. Bahkan putra-putranya sendiri termasuk di antara target pertahanan angkatan bersenjata swasta tersebut. Selain itu, lelaki tua itu memiliki hubungan yang mendalam dengan berbagai departemen penting di New York bahkan pemerintah Amerika Serikat. Ia bahkan membentuk dana khusus untuk departemen-departemen tersebut. Skala dana ini tidak besar, hanya sekitar $1 miliar AS. Tapi satu-satunya tujuan dana ini adalah ketika dia meninggal secara tak terduga. Departemen-departemen ini akan menggunakan dana ini untuk menyelidiki kematiannya secara ketat. Tidak peduli siapa pelakunya, tim hukum terkuat Rothschild akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa ia mendapatkan keadilan. Mungkin kalimat yang paling berat. Jika dia merebut kekuasaan dengan kekerasan, kemungkinan besar dia akan dibunuh sebelum dia berhasil. Ada kemungkinan kecil bahwa meskipun dia berhasil, dia akan segera dihukum oleh hukum. Bukankah dia akan menjadi pengantin bagi saudara-saudaranya yang lain? Terlebih lagi, Steve tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Sebenarnya, meski aku menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan, saya mungkin tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Charlie. Saya sudah berusia lebih dari 50 tahun ini. Jika saya menunggu lebih lama lagi, jika saya berhasil naik tahta dalam beberapa tahun. Kalau begitu, aku mungkin akan berusia lebih dari 60 tahun. Saat itu, saya hanya bisa duduk di posisi pemimpin klan paling lama 20 tahun. Tetapi jika Charlie juga bisa menjualku beberapa pil, mungkin saya akan duduk di posisi patriark selama 30 tahun atau bahkan lebih lama di masa depan. Sepertinya, apapun yang terjadi, aku tidak boleh berselisih dengan Charlie. Setelah memikirkannya, Steve langsung memasang tampang tersanjung. Dengan ekspresi wajahnya, dia berkata kepada Helena,
Yang Mulia Ratu, mohon beritahu Tuan Wade bahwa saya mungkin memiliki pemikiran lain di masa lalu. Tapi tolong yakinlah mulai sekarang. Saya, Steve Rothschild, akan selalu menjadi orang yang mengikuti arahan Tuan Wade. Helena tersenyum tipis, Tuan. Wade telah kembali ke Tiongkok. Jika kamu punya kesempatan, kamu bisa memberitahunya secara langsung. Ketika Steve mendengar ini, dia merasa sedih dan tidak berguna. Apa-apaan ini, kamu tidak punya hak untuk mengungkapkan kesetiaanmu di udara. Kenapa kamu tidak buru-buru ke China dan mengatakannya di depan Charlie? Bab 6018. Meski Steve mengalami depresi, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum maaf. Oke, setelah aku menyelesaikan semuanya, saya akan menghubungi Tuan Wade dan pergi ke Tiongkok untuk mengunjunginya secara langsung. Helena mengangguk, itu masuk akal. Steve pada saat ini terdiam dan tersedak. Saat ini mereka berdua sudah berjalan menuju helikopter. Jadi Helena berkata, saya pikir itu sudah cukup, Tuan Rothschild. Apakah kamu tidak ada rapat pada jam 10? Sudah hampir waktunya. Steve berkata dengan hormat, Yang Mulia Ratu, semoga perjalananmu aman. Helena sedikit mengangguk dan membalas senyumannya. Setiap kerutan dan senyumannya sangat bermartabat. Dan setiap gerakannya menunjukkan gaya kerajaan. Steve melihatnya dan hatinya bergetar. Dia tidak tergerak oleh penampilan dan temperamen Helena. Namun merasa bahwa semakin bermartabat Helena, semakin jahat dia memandangnya. Di usia 20-an, dia berbicara dengan niat membunuh. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan orang biasa? Namun, Steve tidak berani merasa tidak puas. Setelah menyaksikan Helena menaiki helikopter dan menyaksikan helikopter itu pergi. Dia menghela nafas lega, berbalik, dan hendak kembali. Ketika dia kebetulan bertemu dengan putranya Royce yang sedang mencarinya. Begitu Royce melihatnya, dia buru-buru berkata, Ayah, kakek memintamu untuk langsung pergi ke ruang konferensi keluarga setelah mengantar ratu. Ada pertemuan. Steve berkata dengan lesu, Oke, saya mengerti. Ayo pergi. Royce di samping melihat ayahnya sedikit tertekan. Dia segera merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati. Ayah, bagaimana hasilnya? Steve menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhenti bermimpi. Kakekmu tidak akan menepati janjinya. Apa? Ketika Royce mendengar ini, dia langsung bertanya dengan ekspresi kaget. Mengapa? Bukankah dia setuju bahwa kita akan mengadakan pertemuan keluarga hari ini untuk meneruskan posisi kepala keluarga untuk diberikan kepadamu? Steve tersenyum pahit, apa gunanya menyetujui? Itu tidak tertulis dalam kontrak. Bukankah kakekmu yang berhak memutuskan apakah akan memberikannya atau tidak? Royce tidak tidur tadi malam. Dia hanya berpikir setelah ayahnya naik tahta hari ini. Dia juga akan menjadi pewaris pertama keluarga tersebut. Saat itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan berlutut dan menjilatnya. Dia bahkan mulai membayangkan Ratu Nordik Helena akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia membayangkan pelukan itu, tapi dia hanya mengalami mimpi indah ini untuk satu malam. Dan ayahnya justru mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk naik tahta. Bukankah ini bohong? Royce, yang belum pernah mengalami pemukulan sosial. Matanya menjadi merah dalam sekejap. Dia tersedak dan bertanya, Ayah, jika kakek tidak membiarkanmu sukses, bukankah kita bahagia dengan sia-sia? Jika Anda tidak berhasil, Ratu Helena masih bersedia menikah denganku. Steve berkata dengan tercengang, bahkan jika aku berhasil, Helena tidak bisa menikah denganmu. Mengapa? Royce bertanya dengan bingung. Kenapa tidak? Steve memikirkan Charlie dan berkata dengan marah. Wanita ini telah menjual jiwanya kepada iblis. Royce mengira ayahnya bermaksud demikian. Artinya Helena mempunyai sifat yang jahat, sehingga tanpa sadar dia berkata, Tidak masalah, ayah, aku bisa melakukannya. Steve memelototinya, apakah ini sesuatu yang dapat Anda lakukan? Royce tampak bingung, Helena datang menemui kakek secara langsung hari ini. Apakah dia tidak ingin lebih dekat dengan kita? Akankah dia tetap menolak menikah dengan kita? Steve menendangnya dan mengutuk, diam.
Jika saya mendengar Anda menyebutkan pernikahan Anda dengannya lagi di masa depan. Jangan salahkan aku karena menamparmu dengan tanganku yang besar. Bab 6019. Royce merasa sangat sedih. Tapi keluhannya adalah keluhan. Menghadapi ayahnya yang marah, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayah dan anak itu datang ke ruang pertemuan keluarga satu persatu. Di ruang konferensi yang menyerupai istana Eropa abad pertengahan ini, hampir seluruh anggota keluarga sudah hadir. Namun, orang tua itu belum juga datang. Semua orang tahu bahwa hari ini pastilah hari ketika lelaki tua itu menyerahkan takhta kepada Steve. Setelah lelaki tua itu mengumumkannya, Steve secara resmi akan menjadi pemimpin seluruh keluarga Rothschild. Oleh karena itu, meskipun setiap orang memiliki ekspresi jelek, namun mereka juga berpikir dalam hati bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Steve semaksimal mungkin nantinya. Mulai sekarang, pendapatan sumber daya setiap orang, serta kekuatan hidup dan mati, akan berada di tangan Steve. Melihat kedatangan Steve dan Royce, semua orang tanpa kecuali berdiri dari tempat duduknya. Perasaan itu sangat mirip dengan perasaan khusyuk ketika para jenderal melihat komandannya saat pertemuan militer. Adik-adik Steve berkumpul di sekelilingnya dengan penuh semangat dan menyambutnya dengan rajin. Steve merasa tidak senang saat melihat ekspresi palsu dan menyanjung beberapa orang. Tapi dia tetap mengangguk kepada semua orang dengan sangat sopan. David Rothschild, adik bungsunya, berkata dengan penuh perhatian. Saudaraku, aku ingin mengunjungimu tadi malam, tetapi pengurus rumahmu mengatakan kamu tidak akan menerima tamu secara tertutup. Malam ini, kamu harus memberi kesempatan pada saudara ini apapun yang terjadi. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah kecil dan ingin mengirimkannya ke rumah Anda secara pribadi. Steve mencibir dan berkata, David, kamu benar-benar tertarik, tapi bagaimana saya berani meminta kamu mengeluarkan uang? David buru-buru berkata, saudaraku, apalagi yang bisa kamu lakukan dengan sopan kepadaku? Kami adalah saudara dan saudari. Kamu sangat mencintaiku sejak kita masih anak-anak. Melihat David berlutut dan menjilatnya terlebih dahulu. Yang lain tidak ketinggalan sejenak dan buru-buru mencoba mengelabui Steve. Steve menyaksikan pertunjukan orang-orang ini dengan tenang, merasa semakin sadar. Dia tahu bahwa ketika lelaki tua itu gagal menyerahkan posisi pemimpin klan kepadanya, orang-orang ini akan segera mengubah sikap mereka, dan mereka pasti akan bertarung secara terbuka dan diam-diam dengannya lagi. Untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesan baik dari lelaki tua itu dan memenangkan kesempatan untuk menggantikannya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, selama mereka tidak bisa naik tahta saat ini, adik-adik ini akan tetap berusaha menggantikannya. Mereka akan menganggapnya sebagai pesaing terbesar mereka dan tidak akan pernah tunduk. Saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. Semua orang segera mengikuti suara tersebut dan melihat kepala pelayan tua membuka pintu ruang konferensi. Kemudian, lelaki tua Simon masuk dengan langkah ringan. Saat semua orang melihat Simon masuk, semua orang tercengang. Kebanyakan orang di sini pernah melihat lelaki tua itu menderita stroke, jadi mereka mengira lelaki tua itu harus menggunakan kursi roda dan mendorongnya ketika dia muncul hari ini. Namun siapa sangka setelah tidak bertemu dengannya selama 1 malam, lelaki tua itu akan sakit parah. Namun, mereka kaget. Melihat lelaki tua itu terlihat tetap baik seperti biasanya, orang-orang ini menghela nafas lega tanpa kecuali. Di keluarga Rothschild, kecuali keluarga Steve yang berharap lelaki tua itu segera meninggal. Semua orang berharap orang tua itu sehat. Bagi anggota keluarga tersebut yang tidak ditakdirkan menjadi ahli waris, kehidupan mereka paling baik ketika orang tua itu sehat dan berkuasa. Begitu orang lama jatuh sakit atau meninggal, mereka akan disingkirkan dan direduksi oleh kepala keluarga yang baru. David bereaksi paling cepat. Suatu detik, dia mengelilingi Steve dan mengambil posisi terdekat dan terbaik dari Steve. Detik berikutnya, dia sudah melompati kerumunan dan berlari menuju Simon dengan cepat. Ayah, David memimpin dan bergegas menuju Simon. Dia segera menopang lengan Simon dengan lengannya dan berkata dengan gugup, Ayah, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Tidak ada yang salah dengan tubuhmu.
Apa kamu di sana? Anak-anak lelaki yang masih mengelilingi Steve tiba-tiba tersadar, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati bahwa pria di leher David yang lebih muda dari mereka bereaksi dengan cepat. Mereka pun meninggalkan Steve di tempatnya dan segera berkumpul di depan Simon. Royce di samping menyaksikan dengan matanya sendiri betapa Wallflower setingkat buku teks itu. Sekelompok orang ini baru saja berkumpul di depan ayahnya, sedemikian rupa sehingga dia, putranya, tidak dapat melewatinya. Tapi sekarang, sekelompok orang ini berkerumun di depan kakek. Dan ayah berdiri di sana sendirian, yang sebenarnya tampak agak sepi. Ketika Simon melihat anak-anak ini, mereka semua berlari ke arahnya dengan wajah gembira, dan dia merasa lega. Saat dia masih di rumah sakit tadi, dia sudah tersentuh oleh kesalehan anak sulungnya. Sekarang dia melihat bahwa putra-putranya yang lain sangat menyayanginya. Dia tergerak dan merasa sedikit terlena. Dia merasa bahwa dia masih seorang ayah yang baik. Itu cukup berhasil, dan anak-anaknya berbakti satu sama lain. Jadi, dengan senyum kebapaan di wajahnya, dia mengumumkan kepada semua orang dengan suara nyaring dan kuat. Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada Anda. Tubuhku telah pulih sepenuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, anak cucu ini, meskipun dia tidak tahu mengapa saya bisa sembuh dari stroke begitu cepat. Tapi dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya. David mau tak mau bertanya, Ayah memanggil kami untuk mengadakan pertemuan di sini hanya karena ayah ingin memberi kami kejutan secara langsung. Simon tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Kali ini saya menggunakan cara yang luar biasa untuk bisa melakukannya seperti ini. Sembuh dalam waktu singkat. Pada titik ini, ekspresi Simon berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata dengan tegas. Jadi, Anda harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyebutkan penyakit stroke tersebut kepada dunia luar. Begitu saya tahu seseorang membocorkan berita itu, tidak peduli siapapun dia, saya akan mengeluarkan dia dari keluarga Rothschild. Setelah mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Bagi keluarga Rothschild, pengusiran dari keluarga adalah hukuman tertinggi dan terberat. Meskipun lelaki tua itu pernah menggunakan kata-kata kejam sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kata-kata kejam tingkat tertinggi tanpa pandang bulu. Kecuali Steve, semua orang menyadari dengan gembira bahwa alasan mengapa lelaki tua itu tidak ingin dunia luar mengetahui bahwa dia terkena stroke mungkin karena dia ingin mengubah kejadian ini menjadi episode yang tidak diketahui. Dan membuat dunia luar merasa seperti sedang terjadi pergolakan internal di dalam keluarga Rothschild. Karena dia tidak ingin orang lain melihat fluktuasi tersebut, itu membuktikan bahwa lelaki tua itu pasti ingin terus menjabat sebagai patriark. Akibatnya, semua orang mengangguk karena terkejut dan bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Jika tidak, mereka bersedia menerima semua hukuman. Simon mengangguk sedikit puas, lalu dia mendekati meja konferensi besar dan duduk. Anak cucu lainnya pun buru-buru datang dan berdiri di samping kursi di sisi kiri dan kanannya. Simon mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk, lalu semua orang dengan hati-hati memindahkan tempat duduk mereka dan duduk. Meski ada puluhan orang yang hadir, di seluruh ruang konferensi, selain suara pakaian yang bergesekan, hampir tidak ada gerakan lain. Semua orang tutup mulut dan tidak berani bersuara, bahkan tidak berani menarik kursinya. Sebaliknya, mereka harus memindahkannya dengan hati-hati, memindahkannya ke belakang untuk memberikan ruang yang Anda butuhkan, dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya kembali di atas karpet wall. Selama seluruh proses, kursi tidak akan mengeluarkan suara apapun. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan Simon dalam keluarga sejak lama, dan masih dihormati oleh semua orang. Melihat betapa teliti dan hati-hatinya setiap orang, Simon merasa sangat nyaman dan puas. Inilah pesona posisi patriark baginya. Melihat semua orang duduk dengan hati-hati dan menegakkan punggung mereka tanpa mengendur. Simon berkata dengan sangat puas, alasan utama saya memanggil semua orang ke pertemuan hari ini adalah untuk mengumumkan sesuatu. Mendengar ini, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Melihat Simon, apakah Steve bisa sukses akan terungkap saat ini. Hanya Steve sendiri yang tahu bahwa kemungkinan dia sukses saat ini adalah nol. Kali ini,
Simon berdeham dan berkata dengan sangat serius. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, Steve secara resmi akan menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild. Dan Royce akan menjadi pewaris keluarga kedua. Dan saya, selagi saya masih bisa bergerak, akan menghabiskan sisa waktu saya dengan berusaha sebaik mungkin untuk memimpin keluarga ke posisi yang lebih tinggi. Bab 6020. Begitu Simon mengucapkan kata-kata ini, seluruh adegan langsung bertepuk tangan. Anggota keluarga Rothschild, kecuali Steve dan Royce, melompat dan bertepuk tangan meriah hampir pada saat yang bersamaan. Seperti David, dia bahkan tanpa sadar menitikkan air mata kegembiraan. Tak satu pun dari mereka ingin Simon turun tahta, apalagi Steve berhasil. Mempertahankan status quo adalah harapan terbesar mereka. Karena mempertahankan status quo dapat memastikan bahwa kepentingan mereka saat ini tidak akan terlalu terpengaruh. Mungkin jika mereka memberikan kontribusi besar di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menggantikan Steve dan menjadi pewaris baru. Semula mereka mengira mempertahankan status quo adalah mimpi yang mustahil, namun di luar dugaan, mimpi tersebut justru menjadi kenyataan. Steve putus asa saat ini. Dia sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi. Namun dia tidak menyangka ayahnya bisa membicarakannya dengan begitu megah, yang membuatnya sangat marah. Namun, untungnya, di tengah kemalangan, lelaki tua itu telah mencatatkan dirinya dan putranya sebagai ahli waris pertama dan kedua. Alhasil, peluangnya untuk sukses di masa depan akan jauh lebih besar. Selama tidak ada yang terjadi di tengah-tengah, di masa depan, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Rothschild berikutnya. Simon melihat reaksi sebagian besar anak cucunya saat ini dan merasa sangat puas. Ketika dia berpikir bahwa dia masih bisa memberi perintah di sini dalam beberapa tahun mendatang. Dia hanya bisa menghela nafas, 60 miliar itu sebenarnya dibelanjakan dengan baik. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, oh, pria ini telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Hanya beberapa tahun lagi kehidupan yang baik. Jika ada kesempatan untuk hidup sampai usia 200 tahun. Apa bedanya jika separuh harta keluarga diberikan kepada orang lain? Ketika Helena kembali ke Ottawa, ibu kota Kanada. Sepanjang jalan, dia memikirkan bagaimana dia harus melaporkan kepada Charlie kemajuan yang telah dia capai di New York. Mengatakan yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Karena Charlie telah membuat perjanjian dengannya sebelumnya, Helena dapat mengambil setengah harga obat mujarab tersebut. Obat mujarab ini sebenarnya dijual seharga 60 miliar dolar plus model AI. Model AI adalah syarat yang diberikan oleh Charlie. Jadi itu tidak termasuk dalam cakupan bagiannya. Ini juga berarti dia harus mendapat bagian sebesar 30 miliar dolar. Tapi, bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak uang dari Charlie? Helena tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri mengenai hal ini bagaimanapun caranya. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk berbohong padanya. Laporkan simpanan keluarga Rothschild sebesar 50 miliar dolar kepadanya sesuai dengan volume penjualan. Dan beritahu bahwa obat mujarab itu telah dibeli seharga 111 miliar dolar. Sesuai kesepakatan, dia mengambil 55 miliar darinya. Memberikan 55 miliar kepada Charlie. Dengan cara ini, yang sebenarnya dia ambil hanyalah 5 miliar dolar. Ini sudah merupakan amanat tertinggi yang bisa Helena terima dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie masih berada di pesawat kembali ke Tiongkok. Yang jaraknya hampir 1 jam penerbangan. Sejak Victoria berada di Amerika Serikat setelah Charlie kembali ke Amerika Serikat dari Kanada. Dia tidak menggunakan Concorde yang lebih menarik perhatian, tetapi menggunakan jet bisnis biasa. Yang membuat perjalanan pulang ke rumah menjadi lebih lama. Pesawat itu melaju dengan kecepatan lambat dan harus berhenti untuk mengisi bahan bakar. Jadi butuh lebih dari 10 jam untuk terbang dan masih belum sampai tujuan. Setelah menerima panggilan suara dari Helena, Charlie menduga dia sedang berbagi kabar baik dengannya. Jadi setelah menjawab panggilan itu, dia bertanya sambil tersenyum, "Helena, apakah kamu sudah meninggalkan New York?" "Ya," kata Helena dengan hormat. "Wade,
Saya telah kembali ke Kanada dan ingin menelepon Anda untuk melaporkan pengalaman saya dengan keluarga Rothschild. Charlie berkata sambil tersenyum, katakan padaku, aku mendengarkan. Helena kemudian menceritakan seluruh proses pertemuannya dengan Simon kepada Marvin dengan relatif detail. Saat menyebutkan harganya, dia berbohong, Tuan Wade, harga akhir yang saya dan Simon capai adalah dia akan membayar 110 miliar dolar tunai. Ditambah lagi membangun model AI yang lengkap di Eropa Utara dan memeliharanya setidaknya selama 20 tahun dengan pembaruan dan peningkatan. 1.200 miliar. Charlie merasa sedikit terkejut dan berkata, kamu benar-benar membuat Simon berdarah. Helena tersenyum, siapa yang membuatnya hanya bersedia membayar 100 juta dolar pada awalnya. Kalau saya berinisiatif meminta 10 miliar, saya mungkin akan menaikkannya menjadi 20 miliar, yang jumlahnya hampir sama. Tapi ketika saya meminta 100 juta dolar, dia terdengar seperti telah membayar harga yang sangat mahal, jadi kupikir aku tidak akan melakukan apapun selain memukulnya dengan keras. Charlie tersenyum dan berkata, keluarga Rothschild sama kayanya dengan negara manapun. Dan tidak ada ruginya membiarkan mereka menumpahkan darah. Simon seharusnya tetap merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Helena berkata sambil tersenyum, dalam beberapa tahun, dia mungkin akan bersedia mengeluarkan 200 miliar dolar untuk membeli pil. Charlie berkata, itu tergantung pada performa spesifiknya. Jika kinerja buruk, saya tidak akan menjual ramuan apapun kepadanya di masa depan. Helena di ujung telepon berkata saat ini, omong-omong, Tuan Wade, jika Anda merasa nyaman, berikan saya kartu bank dan saya akan mentransfer sebagian uang Anda. Charlie hendak setuju tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan karakter Helena, jika kesepakatan ini benar-benar bernilai 111 miliar dolar, dia pasti akan menemukan berbagai alasan untuk mengurangi bagiannya sendiri. Jika dia ingin dia mengambil setengahnya sesuai kesepakatan, mungkin akan memakan banyak biaya. Namun kini Helena tanpa ragu akan langsung menyelesaikan skor 50-50 dengannya. Ini sangat berbeda dari perilaku biasanya. Yang juga membuat Charlie yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Charlie berspekulasi dalam benaknya bahwa Helena kemungkinan besar berbohong padanya. Harga transaksi sebenarnya tidak boleh setinggi 110 miliar dolar AS. Kemungkinan besar dia sengaja melaporkan harga untuk menurunkan haknya. Memikirkan bagian dari hadiah ini, dia berkata kepada Helena, kamu boleh menyimpan uang ini untukku dulu. Saya tidak punya tempat untuk menggunakan uang itu. Belum lagi uang tunai dalam jumlah besar. Saya tidak memiliki akun yang sesuai saat ini. Dia khawatir Helena akan memberikan sebagian besar hasil penjualan kepadanya, jadi dia berencana untuk tidak menerima uang itu sampai dia menemukan jawabannya. Terlebih lagi, ia kini memang tidak kekurangan uang dan memiliki arus kas berlimpah yang tidak bisa habis. Dia sama sekali tidak membutuhkan lebih dari 50 miliar dolar ini. Lebih baik uang itu diserahkan dulu pada tangan Helena. Di satu sisi, hal itu bisa menghalangi Helena untuk memberi lebih banyak. Di sisi lain, ia mau tidak mau membutuhkan dana dalam jumlah besar di Eropa dan Amerika di masa depan. Jika uang ada di tangan Helena, akan lebih nyaman membelanjakannya di Eropa dan Amerika Serikat. Helena masih belum mengetahui niatnya dan berpikir kalau dia memang belum mempunyai rekening yang cocok untuk menampung dana tersebut. Jadi dia bertanya kepadanya, jika Anda memerlukan rekening rahasia, saya dapat membantu Anda menghubungi Bank Swiss dan meminta mereka untuk membuka rekening dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Tidak dibutuhkan. Charlie berkata sambil tersenyum, aku serahkan saja padamu dulu. Saya akan menghubungi Anda ketika saya perlu menggunakannya. Helena ragu-ragu sejenak tetapi setuju. Dia berkata, baiklah, Tuan Wade, saya akan menyimpan 55 miliar dolar ini untuk Anda terlebih dahulu.